Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadri, Prodi KPU K2 semester 6. Di sini saya akan menjawab tugas UTS mata kuliah dakwah multimedia. Di mana pertanyaan yang pertama adalah mengapa para ulama berbeda pendapat mengenai dakwah. Ada yang mengatakan dakwah itu fardu ain dan fardu kifayah. Dan kemudian jelaskan model-model dakwah multimedia. Jadi, mengapa kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai dakwah multimedia atau mengenai dakwah? Karena di dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita garis bawahi kalimat wal takum min. Mengapa kemudian ulama berbeda pendapat? Karena kata min di situ ulama yang satu mengatakan bahwasanya berdakwah itu adalah fardu ain atau kewajiban setiap umat muslim, dan yang satunya ulama mengatakan bahwasanya kata min itu mempunyai makna yaitu fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban orang-orang yang lain. Jadi di situ letak perbedaan yang saya pahami. Yang kedua adalah model-model dakwah multimedia. Yang saya pahami di dalam model dakwah multimedia itu ada dua, yaitu model dakwah sistematis dan model dakwah multimedia dinamis. Model dakwah sistematis yaitu model dakwah di mana kita berangkat dari posisi yang awal menuju posisi yang akhir tanpa ada gangguan dari mad'u. Sedangkan model dakwah dinamis yaitu model dakwah penggabungan antara teks, desain grafis, audio visual maupun animasi, dan memiliki teknik kontrol untuk kepada mad'u. Yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah bentuk-bentuk dakwah di dalam surah An-Nahl. Itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk dakwah bil hikmah, yaitu bentuk proses dakwah yang menyampaikan dakwah ajaran Islam melihat situasi dan kondisi mad'u dan mempertimbangkan kemampuannya. Yang kedua adalah muizzah hasanah, yaitu proses dakwah yang menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, pelan-pelan, sopan santun, lemah lembut, sehingga dakwah yang disampaikan dapat menyentuh hati mad'u. Yang ketiga adalah mujadalah, yaitu proses dakwah yang menyampaikan dakwah Islam dengan berdialog, bertukar pikiran sesuai dengan dalil akli dan nakli. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah unsur-unsur dakwah multimedia. Yang pertama adalah dai, madda, thariqah, wasilah, mad'u, dan ashar. Dan yang keempat adalah pertanyaan yang keempat jelaskan sistem paradigma dakwah multimedia. Sistem paradigma multimedia ada 3, yaitu bentuk inovasi dakwah. Yang kedua adalah menggunakan multimedia sebagai alat wasilah penyampaian dakwah. Dan yang ketiga adalah mad'u yang begitu banyak. Jadi maksudnya adalah bentuk inovasi dakwah, yaitu dengan hadirnya dakwah multimedia membuat masyarakat memiliki suasana yang baru. Dengan hadirnya dakwah multimedia, masyarakat lebih mudah mengakses dakwah-dakwah yang ingin mereka konsumsi di media sosial dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan hadirnya multimedia sangat membantu proses penyampaian dakwah begitu cepat kepada khalayak luas, karena
kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk proses penyampaian multimedia. Dan yang ketiga, secara tidak langsung dengan penjelasan kedua tadi, secara jelas madu atau pengkonsumsi dakwah multimedia akan semakin cepat dan akan semakin banyak pula, karena dilihat dari proses penyampaian, proses dakwah daripada dakwah multimedia tersebut. Dan yang kemudian pertanyaan yang kelima adalah jelaskan apa itu strategi dakwah dan berikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia maya mengenai dakwah dan berikan solusinya. Jadi sepahaman saya, strategi dakwah yaitu proses perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Jadi begitu penjelasan mengenai strategi dakwah. Yang kemudian permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan di dalam media maya atau Facebook, YouTube dan lain sebagainya, yaitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil video-video ustaz dan ustazah, kemudian memotong dakwah-dakwah tersebut dan kemudian mereka menguploadnya kembali, dan alhasil dari pemotongan dakwah tersebut masyarakat menjadi korban, karena mereka bertanya-tanya apakah dakwah ini sudah benar atau tidak, apakah dakwah ini sesuai dengan akidah yang saya anut, apakah dakwah ini sesuai dengan mazhab yang saya anut. Jadi solusi yang saya berikan kepada teman-teman adalah marilah kita bijak dalam bersosial media. Kemudian jika teman-teman melihat dakwah yang terpotong-potong, marilah kita bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada di tempat kita. Bertanyalah apakah dakwah ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis ataukah bagaimana. Mungkin begitu yang sempat saya sampaikan. Mungkin inilah jawaban yang saya berikan kepada tugas UTS mata kuliah dakwah multimedia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.